Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan sepanjang hidup kami terus atas kedahsyatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan naikkan pujian syukur kami kepada-Mu Yesus. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang
Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Benny Budianto, pada acara ibadah online GBI Home 23 Agustus 2020, dan menjadi sukacita tatkala saya bisa menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita harapkan di dalam hidup kita, menyertai kita sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, saya rindu kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dapat memberkati saudara dan saya untuk kita boleh melangkah di dalam hidup kita saat-saat ini menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Dia. Tetapi sebelumnya saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman. Biar kiranya setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk merenungkan firman-Mu dan siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi sesuatu yang menguatkan, yang meneguhkan, sehingga setiap kami yang saat ini lemah diberikan kekuatan, yang berputus asa diberikan jalan keluar, yang sedang tidak ada sukacita diberikan damai sejahtera, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap dan rindu diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul mengatasi krisis hidup bersama Yesus. Saya percaya hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kita menjalani hidup yang semakin sulit. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam new normal saat ini. Banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi, secara finansial. Bahkan mungkin di antara kita ada yang mengalami PHK, sehingga kita mengalami krisis di dalam hidup kita. Pertanyaannya saudara, apakah kita bersama dengan Yesus mengalami krisis yang sedang kita hadapi, atau kita mengalami krisis dengan kekuatan kita sendiri? Saya percaya bersama dengan Yesus kita dapat mengatasi krisis hidup dan menjadikan krisis sebagai saat yang berharga untuk melihat perbuatan besar Allah dalam hidup kita. Kalau kita hanya memandang krisis sebagai saat di mana kita mengalami kedukaan, di mana kita mengalami kesialan di dalam hidup kita, maka sejatinya kita tidak akan melihat bagaimana perbuatan besar Allah terjadi di dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita yakini, bersama Yesus kita dapat mengatasi krisis hidup dan menjadikan krisis itu sebagai saat yang berharga untuk melihat perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kita. Sejatinya saudara, kita semua tidak mau mengalami krisis di dalam hidup. Kita rindu menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, bahkan hidup di dalam kelimpahan sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Tetapi sejatinya saudara, tanpa kita undang, tanpa kita harapkan, bahkan mungkin kita tidak mau bermimpi untuk mengalami krisis, toh pada akhirnya kita dapat sewaktu-waktu mengalami krisis di dalam hidup kita. Jadi, bagaimana caranya kita mengatasi krisis di dalam hidup kita? Yesus mampu memberi kita kekuatan untuk mengatasi krisis dalam hidup, karena Ia adalah Allah yang berkuasa. Percaya, katakan amin. Haleluya. Saudara, sehingga kita harus menghadapi krisis bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan Tuhan yang kita sembah, Allah yang lebih besar dari apapun juga, yaitu Yesus Kristus. Sebelum kita lebih jauh membicarakan masalah ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Kebenaran firman Tuhan ini akan saya bacakan buat saudara.
pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika Yesus kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Haleluya. Saudara, ini menjadi satu kesaksian, karena ini menjadi kejadian yang pernah terjadi pada saat Yesus melayani di dunia ini. Ini bukan perumpamaan, tetapi ini menjadi satu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Bagaimana Yesus melakukan hal yang luar biasa, mengubah air menjadi anggur. Dan ini menjadi permulaan dari tanda-tanda yang dilakukan Yesus di dalam pelayanannya. Sejatinya kalau kita mencermati perikop ini, ada krisis yang terjadi saat itu di dalam perkawinan di Kana. Apa yang terjadi, saudara? Anggur pada saat mereka mengadakan pesta ternyata bukan hanya menipis, tetapi anggur itu sudah hampir habis. Dan luar biasanya Yesus diundang ke tempat itu. Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus berkata, apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan daripadaku ibu, sebab waktuku belum tiba. Tetapi ibu Yesus dengan iman berkata kepada pelayan-pelayan itu, apapun yang dikatakannya, perbuatlah itu. Sehingga Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengambil air dengan tempayan. Air dari mana, saudara? Air dari tempat yang disediakan untuk membasuh kaki daripada tamu-tamu yang datang saat itu. Setelah itu, pelayan-pelayan itu diperintahkan untuk membawanya kepada siapa? Kepada pemimpin pesta, untuk dicobai oleh pemimpin pesta. Dan rupanya mukjizat terjadi. Tatkala pemimpin pesta mencendok air itu, air yang sudah berubah menjadi anggur, pemimpin pesta itu memuji mempelai pria. Dikatakan, sejatinya orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai saat ini. Dan ini menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada saat itu. Ini menjadi satu sukacita yang khusus bagi mempelai pria, karena ia sudah mengatasi krisis yang terjadi pada saat ia mengadakan pesta pernikahan. Saudara, tatkala kita menghadapi krisis, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita? Apakah kita hanya meratapi krisis yang kita alami, atau kita meratapi diri kita karena kita mengalami hal yang begitu membuat kita tertekan? Atau kita mengandalkan Tuhan pada saat kita mengatasi krisis di dalam hidup kita? Ada 3 hal yang akan kita renungkan. 3 hal yang penting yang memampukan kita mengatasi krisis di dalam hidup. Saya percaya ini menjadi sesuatu yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Karena saat-saat ini kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Masa pandemi corona ini menjadi masa yang sukar, bukan hanya bagi orang-orang yang memiliki usaha, tetapi bagi orang-orang yang bekerja, bahkan bagi orang-orang yang saat ini mungkin tidak punya pekerjaan.
mereka menjadi pribadi yang lebih sukar lagi menghadapi pergumulan di dalam hidup. Tetapi firman Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa untuk kita mampu menghadapi krisis di dalam hidup kita. Poin yang pertama, untuk kita dapat mengatasi krisis dalam hidup, kita harus memberi peluang Yesus bekerja di dalam hidup kita. Memberi peluang Yesus bekerja dalam hidup. Saudara, ayat yang kedua berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini menjadi sesuatu yang indah tatkala hidup kita mengundang Yesus melalui Roh Kudus-Nya saat kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara, apakah Roh Kudus itu hanya hadir di dalam hidup orang percaya, hanya sekedar hadir, atau Roh Kudus itu bukan hanya hadir, tetapi berkuasa penuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Memberi peluang Yesus bekerja di dalam hidup, artinya kita memberi peluang Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita. Ini menjadi hal yang penting untuk kita sadari sebagai orang percaya. Kita bukan hanya menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan dan cukup sudah seperti itu, tetapi kita juga menjadi pribadi yang diubahkan hari lepas hari menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus? Pada saat kita memberi peluang Roh Kudus menguasai hidup kita, sehingga Ia akan memulihkan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi pribadi yang semakin diubahkan oleh Roh Kudus, dan pada akhirnya kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Sehingga penting artinya untuk kita memberi peluang Yesus bekerja di dalam hidup melalui Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Bukan hanya ego kita yang memerintah, tetapi biarkan Roh Kudus itu memerintah hidup kita. Ini menjadi sukar karena pada saat kita memberi peluang Roh Kudus lebih besar daripada ego kita, kita sedang berproses menjadi pribadi yang diubahkan seperti Kristus. Dan ini menjadi salah satu yang membuat kita menderita, karena daging sejatinya tidak nyaman dengan hal ini. Tetapi ini yang harus kita kerjakan, supaya kita dapat menjadi pribadi yang semakin hari seperti Kristus. Jadi saudara, memberi peluang Yesus bekerja dalam hidup adalah memberi peluang Roh Kudus hadir dan berkuasa di dalam hidup kita, sehingga Ia harus semakin besar dan kita semakin kecil. Seperti Yohanes 3 ayat 30 berkata, Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Apa yang membuat kita gagal di dalam hidup kita? Karena kita masih membuat diri kita semakin besar, sedangkan Roh Kudus di dalam diri kita buat semakin kecil. Artinya kita hanya mengandalkan ego kita, bukan mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi memberi peluang Yesus bekerja dalam hidup artinya kita memberi peluang Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan saudara, yang luar biasanya adalah krisis hidup itu menjadi saat yang berharga supaya kita percaya kepada Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Allah ingin kita percaya bahwa Ia berkuasa mengatasi krisis dalam hidup. Ayat 3 berkata, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus percaya pada saat mereka mengalami krisis, Yesus sanggup mengatasi krisis yang dialami oleh mempelai pria yang mengadakan pesta. Saudara, krisis yang kita alami tidak kebetulan, tetapi melalui krisis Allah memberi peluang
untuk kita percaya bahwa Ia berkuasa mengatasi krisis di dalam hidup kita. Sehingga ini artinya kita memberi peluang Yesus bekerja dalam hidup kita. Karena Allah ingin kita percaya bahwa Dia berkuasa mengatasi krisis di dalam hidup kita. Allah jauh lebih besar daripada apapun yang kita alami. Amin. Masalah pergumulan boleh besar, tetapi Allah jauh lebih besar dari segalanya. Sakit penyakit boleh kita alami, tetapi Dia lebih besar daripada sakit penyakit yang kita alami. Karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga penting untuk kita memberi peluang Yesus bekerja di dalam hidup. Ibu Yesus berkata kepada para pelayan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ayat yang kelima berkata seperti itu. Artinya apa, saudara? Artinya kita harus menyerah total pada kehendaknya dalam hidup kita. Memberi peluang Yesus bekerja dalam hidup artinya kita harus menyerah total pada kehendak Allah di dalam hidup kita. Bukan hanya pada kehendak kita, tetapi pada kehendak Allah. Karena kita tahu, tatkala kita mengejar melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah di dalam hidup kita, kita akan melihat, kita akan menjadi pribadi yang semakin hari diubahkan seperti pribadi Kristus itu sendiri. Jadi poin yang pertama, saudara, kita harus memberi peluang Yesus bekerja di dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita mau Ia berkuasa di dalam hidup kita, sehingga bukan ego kita yang semakin besar, tetapi Roh Kudus yang semakin besar menguasai hidup kita. Dan itu membuat kita menjadi pribadi yang percaya bahwa Allah itu berkuasa melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita dapat menyerah total pada kehendak Allah di dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus berkata kepada pelayan-pelayan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Pelayan-pelayan itu tidak membantah apa yang Yesus katakan. Dia melakukannya. Dia menyerah total kepada perintah Yesus. Poin yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita dapat mengatasi krisis hidup di dalam hidup kita? Poin yang kedua adalah kita harus melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Ayat 5b berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini merupakan perkataan bahwa apa yang dibuat kepadamu, perbuatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan kita melihat yang dikatakan Yesus untuk dilakukan oleh pelayan adalah hal yang tidak umum, tetapi mereka harus melakukannya. Artinya melangkah dengan iman, percaya total kepada Allah. Melangkah dengan iman artinya percaya kepada Dia dengan segenap hati kita. Bukan hanya sekedar bibir kita percaya kepada Dia, tetapi melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah yang memimpin hidup kita. Melangkah dengan iman artinya kita tidak melihat apa yang terjadi saat ini, tetapi kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan, Allah sanggup melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Jika kenyataan tidak sesuai harapanmu, percaya saja Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Jadi saudara, masalah yang kita alami adalah kita suka untuk percaya kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Sehingga kalau Dia lebih tahu dan Dia pastinya merancangkan yang terbaik buat kita, kita harus melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu artinya melangkah dengan iman. Ayat yang ketujuh, saudara, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Air apa, saudara? Air yang berada di tempat yang dikhususkan untuk membasuh kaki dari tamu-tamu. Melangkah dengan iman artinya hidup di dalam ketaatan. Pelayan-pelayan itu tidak membantah, pelayan-pelayan itu tidak protes kepada Yesus. Mengapa mereka harus mengambil air dari tempat yang dikhususkan untuk membasuh kaki dari tamu-tamu? Tetapi mereka melakukannya.
Pelayan-pelayan itu taat, sehingga mukjizat terjadi. Melangkah dengan iman artinya hidup di dalam ketaatan. Melangkah dengan iman bukan hanya percaya total kepada Allah, tetapi melangkah dengan iman itu artinya hidup di dalam ketaatan. Percaya kepada Allah, tetapi hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan artinya bukan hanya sekedar kata-kata kita percaya kepada Allah. Bukan hanya sekedar hati kita percaya kepada Dia, tetapi melalui perbuatan kita merealisasikan kepercayaan kita kepada Allah yang luar biasa itu. Hidup di dalam ketaatan menjadi hal yang penting, karena itu membuktikan bahwa kita melangkah dengan iman. Haleluya. Saudara, Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Tidak ada alasan untuk kita tidak hidup di dalam ketaatan. Karena kita tahu pada saat kita hidup di dalam ketaatan, ada hal yang akan kita dapati, baik hidup di dunia ini maupun hidup di surga nanti. Karena ketaatan akan menghasilkan upah. Dan hidup di dalam ketaatan membuktikan bahwa kita sedang melangkah dengan iman. Dalam kehidupan rohani hanya ada satu hal yang menghasilkan sukacita yang sejati, dan itu adalah ketaatan. Richard Foster berkata seperti itu. Jadi dalam kehidupan rohani saudara, satu hal yang membuat kita sukacita bukan pada saat kita memperoleh jabatan di dalam gereja atau di dalam jabatan rohani, tetapi sukacita yang sejati itu adalah tatkala kita hidup di dalam ketaatan. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang hidup di dalam ketaatan. Karena dengan cara itu kita membuktikan bahwa kita sedang melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman itu juga berarti mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Melangkah dengan iman bukan hanya percaya kepada Tuhan, bukan hanya hidup dalam ketaatan, tetapi mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ayat 8 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Mereka diperintahkan untuk membawa air di tempayan kepada pemimpin pesta yang mereka tahu air itu air biasa, bahkan air yang sudah dipersiapkan untuk membasuh kaki tamu-tamu. Mereka diperintahkan untuk membawanya kepada pemimpin pesta. Untuk apa saudara? Karena pemimpin pesta tahu air sudah hampir habis, air anggur sudah hampir habis, dan tentunya mereka juga tahu pada saat mereka datang kepada pemimpin pesta, mereka harus membawa anggur. Mereka mungkin bertanya dalam hati mereka, bagaimana ini bisa terjadi? Pastinya aku akan dimarahi oleh pemimpin pesta, tetapi mereka taat dengan perintah Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus melakukan hal yang benar. Dan apa yang terjadi saudara? Air itu sudah menjadi anggur tatkala dirasakan oleh pemimpin pesta. Melangkah dengan iman artinya mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kadang-kadang tatkala kita mengalami krisis di dalam hidup kita, kita mempercayakan hidup kita kepada manusia, kita mempercayakan hidup kita kepada kepintaran kita, kepada pengalaman kita. Tetapi hari ini tatkala firman Tuhan dinyatakan kepada saudara dan saya, tatkala kita mengalami krisis, kita harus melangkah dengan iman. Artinya mempercayakan hidup kita hanya kepada satu pribadi yang luar biasa. Percaya bahwa Tuhan itu luar biasa adalah baik, tetapi jauh lebih baik jika kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan yang luar biasa. Mari saudara kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia. Karena dengan cara demikian kita dapat mengatasi krisis hidup yang kita alami saat ini. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, bagaimana caranya kita dapat mengatasi krisis di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita harus menyatakan kemuliaan Allah melalui kesaksian hidup. Menyatakan kemuliaan Allah melalui kesaksian hidup. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10 berkata, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Haleluya.
Saudara, pemimpin pesta memuji daripada mempelai pria yang menyediakan anggur yang baik sampai pada akhir-akhir pesta. Dan luar biasanya saudara, pemimpin pesta ini tidak memuji dirinya sendiri. Para pelayan tidak memuji dirinya sendiri atas mukjizat yang terjadi, karena mereka tahu siapa yang melakukan mukjizat itu. Menyatakan kemuliaan Allah melalui kesaksian hidup, bertujuan supaya melalui apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Karena setiap kemenangan atas krisis dalam hidup bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya ulangi sekali lagi, setiap kemenangan atas krisis dalam hidup bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi krisis di dalam hidup kita. Percayalah saudara, kita adalah pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang, karena Allah yang menyertai kita adalah Allah yang lebih besar dari setiap pergumulan yang kita alami, sehingga tatkala kita mengandalkan Dia, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengatasi krisis di dalam hidup kita. Dan tujuan Allah mengizinkan kita mengatasi krisis adalah supaya kita bisa menang atas krisis, dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Haleluya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 berkata seperti itu. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Apa yang dapat kita banggakan? Sesungguhnya kita tidak dapat melakukan sesuatu yang baik dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi tatkala kita mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, itu karena anugerah Tuhan. Sehingga kemenangan atas krisis yang kita alami di dalam hidup bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, menyatakan kemuliaan Allah melalui kesaksian hidup artinya apa saudara? Artinya kita harus mengerti bahwa kemenangan atas krisis merupakan tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ayat 11 berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, peristiwa air menjadi anggur sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Peristiwa air menjadi anggur sebagai mukjizat pertama yang Yesus lakukan pada saat ia memulai pelayanannya di dalam dunia ini. Sehingga kita melihat di sini bahwa kemenangan atas krisis merupakan tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana Yesus hadir di perkawinan Kana sehingga krisis yang terjadi di tempat itu dapat diatasi karena Yesus hadir di tempat itu. Demikian juga kita, tatkala kita mengalami krisis, saya percaya ada kekuatan Roh Kudus di dalam diri kita, dan tatkala kita memberi peluang Roh Kudus itu bekerja, Dia akan bekerja melalui kita, bersama kita, dan pada akhirnya Dia akan menyatakan kemenangan melalui kita atas krisis yang kita alami, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemenangan atas krisis merupakan tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup orang percaya. Ini menjadi satu kesaksian hidup bagaimana Allah bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dan melalui kemenangan-kemenangan atas setiap krisis pergumulan yang kita alami, menjadi satu kesaksian bagi orang-orang sekitar kita, untuk mereka melihat bagaimana kehadiran Tuhan boleh nyata di dalam hidup kita. Kehadiran Yesus lebih penting dibandingkan mukjizatnya. Amin. Sebab melalui kehadirannya banyak hal terjadi, termasuk mukjizat-mukjizatnya. Kadang-kadang kita tidak menyadari kehadiran Kristus itu hal yang penting di dalam hidup kita. Kita hanya mengejar mukjizat-mukjizat Tuhan. Padahal sesungguhnya kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada mukjizat-mukjizatnya. Karena kehadiran Kristus
sesuatu yang luar biasa bisa terjadi, termasuk mukjizat-mukjizat terjadi. Tatkala seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan, mengalami pendarahan, ia membutuhkan kelepasan dari sakit penyakitnya. Pada saat ia melihat Yesus dan orang-orang banyak mengenai Yesus, timbul kerinduan di dalam hatinya, timbul iman di dalam dirinya. Asal aku dapat menjabat jubahnya, aku pasti akan sembuh. Ia mengerti kehadiran Yesus menjadi hal yang penting. Karena kehadiran Yesus itu menjadi sesuatu yang cukup, ia mengalami hal mukjizat di dalam hidupnya. Yang pertama dilakukan oleh wanita yang mengalami pendarahan, ia mengejar kehadiran Tuhan. Bukan hanya mengejar kehadiran Tuhan, ia menjamah jubahnya. Ia membuat Tuhan membuat Tuhan perhatian kepada dia. Karena pada saat ia mengalami kesembuhan, Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Karena ada kuasa yang keluar dari diriku. Ini berarti ia menarik perhatian Tuhan. Kehadiran Kristus menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Dan orang-orang sekitar kita harus tahu bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana caranya mereka tahu? Tatkala kita menang atas krisis. Dan kemenangan atas krisis di dalam hidup kita menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Menyatakan kemuliaan Allah melalui kesaksian hidup. Artinya, kemenangan kita atas krisis meneguhkan kepercayaan orang-orang kepada Yesus. Kemenangan kita atas krisis, atas pergumulan, atas masalah di dalam hidup kita, bukan supaya kita menjadi sombong, bukan supaya kita menjadi tinggi hati, tetapi supaya orang-orang sekitar kita, mereka diteguhkan dan percaya kepada Kristus Allah yang kita sembah. Ayat yang ke-11 di situ menggambarkan bagaimana murid-muridnya menjadi percaya kepada dia karena mukjizat yang terjadi di perkawinan di tempat di Kana tersebut, saudara. Murid-muridnya percaya kepadanya. Ini meneguhkan hati murid-muridnya bahwa guru yang akan mereka ikuti adalah guru yang spesial, guru yang penuh kuasa, guru yang luar biasa. Dan seharusnya saat kita ada di dalam hidup ini, kita juga harus menyatakan kemuliaan Allah melalui kesaksian hidup kita. Karena pada saat kita mengalami krisis, kita berharap pada Tuhan, kita menang atas krisis. Itu punya tujuan, supaya kita dapat meneguhkan orang-orang di sekitar kita, supaya mereka percaya kepada Kristus, Allah yang kita sembah. Jadi saudara, kesimpulan dari perenungan kita hari ini adalah krisis dalam hidup adalah sesuatu yang dapat menghampiri siapa saja dan kapan saja tanpa menunggu untuk diundang. Artinya, sewaktu-waktu kita dapat mengalami krisis di dalam hidup kita. Tetapi ada 3 hal penting yang memampukan kita untuk dapat mengatasi krisis di dalam hidup. Yang pertama, kita harus memberi peluang Yesus bekerja di dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Yang kedua, kita harus melangkah dengan iman, karena iman mengalahkan dunia. Karena pada saat kita melangkah dengan iman, kita melihat hal-hal yang luar biasa bekerja melalui kita dan bersama dengan kita. Dan yang ketiga, menyatakan kemuliaannya melalui kesaksian hidup kita. Jadi krisis menjadi hal yang penting untuk kita alami di dalam hidup kita. Karena pada saat kita mengalami krisis, tentunya Allah yang menyertai kita akan menolong kita. Dan pada akhirnya kita akan menang atas krisis yang kita alami. Kemenangan itu bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kita, sehingga orang-orang sekitar kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang lebih besar,
dari setiap masalah pergumulan yang kita alami. Alami kemenangan atas krisis bersama dengan Yesus Kristus. Jadilah pribadi yang dapat menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang akan percaya pada Kristus Yesus, Allah yang kita sembah. Amin. Buat firman Tuhan, biar kiranya kebenaran firman ini bukan hanya kita mengerti, bukan hanya kita merenungkan ya, menaruhnya di dalam hati kita, tetapi ini juga kita belajar untuk melakukannya di dalam hidup kita. Karena dengan cara demikian kita menjadi pribadi yang beruntung, kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa di surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, meneguhkan kami untuk kami boleh percaya bahwa bersama dengan Engkau kami dapat melakukan hal yang luar biasa, kami dapat mengatasi krisis di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, tatkala kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu, kami lemah, dan kami gagal. Tetapi tatkala kami menghadapinya bersama dengan Engkau, Allah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami akan menjadi pribadi yang menang atas setiap krisis yang kami alami. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, lebih besar daripada setiap krisis pergumulan yang kita alami. Terima kasih Bapa, teguhkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pulihkan kekuatan mereka Tuhan, pulihkan sukacita di dalam hati mereka, pulihkan kerinduan mereka untuk lebih lagi mengasihi Engkau, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang memberkati orang-orang sekitar mereka, dan menjadi kesaksian hidup bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu kembali. Haleluya.